Haleluya, Shalom, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali belajar firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan, di mana 7 perkataan Yesus di kayu salib. Saat ini kita akan belajar perkataan Yesus yang kedua di kayu salib. Kita bisa lihat di dalam Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-41, ke-43. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Ini perkataan Yesus kepada salah seorang yang disalibkan bersama dengan Yesus. Kita mengetahui bahwa Yesus disalibkan bersama-sama dengan penjahat-penjahat. Ada yang sebelah kirinya dan ada salah satu di sebelah kanannya. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, salib biasanya hanya diberikan atau hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang melakukan kejahatan-kejahatan yang sangat besar. Kalau bagi Romawi, hanya para pemimpin-pemimpin pemberontak yang membahayakan kekaisaran Romawi lah yang disalib. Maka Yesus dibuat sejajar dengan para penjahat. Penjahat biasa tidak akan mungkin disalib. Bahkan saking kejamnya hukuman salib, maka dalam hukum Romawi, jangankan orang Romawi disalib, dipikirkan untuk disalib pun tidak bisa. Karena salib adalah salah satu bentuk penghukuman, salah satu bentuk eksekusi yang paling jahat, yang paling mengerikan. Karena ketika orang disalib, itu bisa lebih dari 1 hari. Mungkin 2-3 hari dia tidak akan mati, maka dia akan tetap tergantung disalib. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika Yesus disalib bersama-sama dengan orang-orang yang berdosa, sekalipun Yesus tidak berdosa, maka ketika Yesus disalib bersama 2 penjahat-penjahat besar yang begitu membahayakan kepada kekaisaran Romawi, maka ketika disalib, lalu di antara salah seorang dari 2 yang disalib bersama Yesus di kanan dan sebelah kirinya, lalu salah seorang berkata kepada Yesus, kalau engkau benar adalah Mesias, kalau engkau benar adalah juru selamat, selamatkanlah kami, selamatkanlah juga dirimu. Selamatkanlah dirimu dan selamatkanlah kami. Perkataan inilah yang diutarakan salah seorang dari penjahat itu. Tetapi salah seorang yang lain mengatakan, lalu menegur orang itu, mengapakah engkau berbicara seperti itu? Kita disalib oleh karena kesalahan kita, oleh karena pemberontakan kita, oleh karena perbuatan kita, dan hukuman yang kita terima adalah hukuman yang setimpal. Tetapi berbeda dengan orang ini. Dia dihukum, dia disalib, dia digantung bukan oleh karena kesalahannya. Lalu dia berkata kepada Yesus, Tuhan, apabila engkau nanti datang dalam kemuliaan-Mu sebagai Raja, ingatlah akan aku. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, seorang penjahat yang menyadari
kejahatannya, yang menyadari kesalahannya. Lalu dia berkata kepada Yesus, Tuhan, Yesus, kalau engkau nanti datang kedua kali sebagai raja, ingatlah akan aku. Perkataan ini yang luar biasa. Lalu Yesus memberi jawaban dan berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Aku berkata kepadamu, ini adalah salah satu pernyataan Yesus yang paling penuh pengharapan diucapkan kepada salah seorang penjahat yang disalib bersama-sama dengan Yesus. Perkataan Yesus disalib yang kedua ini perlu kita pahami di mana makna di dalam perkataan ini bagi kehidupan seluruh manusia, orang-orang yang mempercaya kepadanya, bahwa perkataan Yesus ini memberikan satu pengharapan, satu kepastian, bahkan sekalipun orang jahat ini akan menghadapi detik-detik, bahkan jam akhir hidupnya, tetapi Yesus berkata, hari ini aku akan bersama-sama dengan engkau di Firdaus. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, yang pertama yang perlu kita perhatikan, bahwa Yesus mau menyampaikan bahwa keselamatan adalah anugerah Tuhan, adalah pemberian Tuhan, dan keselamatan itu diberikan dan sesuatu yang pasti dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mungkin seringkali kita berpikir kalau seorang penjahat, seorang pendosa, pasti bagi dia sudah pasti neraka. Kita sebagai manusia, bahkan kita yang sama-sama manusia berdosa, tidak boleh langsung memberikan satu kesimpulan bahwa orang jahat tidak mungkin bertobat. Hati-hati. Kalau kita lihat dalam pembelajaran ini, salah seorang yang disalib bersama-sama dengan Yesus, ketika di akhir hidupnya, bahkan ketika detik-detik terakhir dia menghembuskan napas, orang ini menyadari kesalahannya, menyadari keberdosaannya, menyadari siapa dia di hadapan Tuhan. Lalu dia berkata, Tuhan, kalau nanti engkau duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga, dan engkau datang kembali, ingatlah akan aku. Pengakuan dosa, kesadaran keberdosaan kita, kesadaran kita atau kesadaran manusia atas pelanggarannya, ini merupakan satu kesempatan bahwa Tuhan yang kasih, Tuhan yang rela mati, yang menunjukkan cintanya rela menderita untuk kita, di mana anugerah Tuhan, kasih karunia masih ada di hadapan Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pada saat malam hari ini, bahwa keselamatan itu bukan oleh karena perbuatan manusia, bukan oleh karena kebaikan kita, tapi semata-mata itu adalah pemberian Tuhan. Itu anugerah Tuhan, anugerah yang Tuhan berikan. Tuhan inginkan kita memberikan respon. Sebab Yesus katakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah memilih kamu.
Hal ini perlu kita perhatikan bahwa pemberian Allah, anugerah Allah, inilah menjadi pengharapan bagi kita. Kalau kita lihat di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Firman Tuhan katakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Keselamatan itu adalah anugerah Tuhan. Inisiatif dari Tuhan. Ingat ketika pertama kali manusia jatuh dalam dosa, maka Adam dan Hawa bersembunyi dari hadapan Tuhan. Bahkan ketika Tuhan mencari, Adam, Adam, di manakah engkau? Adam dan Hawa bersembunyi mengambil daun pohon ara lalu menyemat menjadi pakaian. Lalu Tuhan bertanya, di manakah engkau? Mereka berkata, ketika kami mendengarkan suaramu Tuhan, maka kami bersembunyi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dosa, pelanggaran membuat manusia takut. Membuat kita malu di hadapan Tuhan. Tapi kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan yang mencari manusia yang berdosa. Allah lah yang berinisiatif untuk menyelamatkan manusia. Lalu Alkitab katakan, maka Tuhan membuat bulu dari binatang menjadi pakaian mereka. Bulu binatang berarti kemungkinan domba. Sebelum domba itu dijadikan, kulitnya menjadi pakaian. Pasti domba itu disembelih. Ada pencurahan darah. Maka inisiatif kurban pertama adalah dimulai oleh Allah ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Sebab Alkitab katakan seluruh perjanjian lama tidak ada pengampunan dosa tanpa pencurahan darah. Oleh salib Yesus, ketika Yesus disalibkan, bahkan perkataan yang kedua dikatakan, hari ini engkau akan bersama-sama aku di Firdaus. Kenapa Yesus bisa menjamin? Kenapa Yesus berani mengklaim? Karena Yesus adalah Allah itu sendiri, yaitu Allah yang menjadi manusia. Firman, yaitu yang menjadi manusia. Oleh karena itu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ayat ini merupakan satu pengharapan bagi setiap orang yang mau percaya kepada Tuhan. Bahkan tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Kalau orang yang bersama-sama dengan Yesus menjelang akhir hidupnya, detik-detik kematiannya, dan dia bertobat dan percaya kepada Yesus, dan dia berkata, Tuhan, kalau engkau sampai di sorga di Firdaus, ingat akan aku. Dan Yesus berkata, hari ini aku akan bersama-sama dengan engkau. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mungkin engkau merasa tidak layak. Mungkin engkau merasa begitu berdosa. Mungkin engkau merasa hanya dimurkai. Tapi ketika engkau datang kepada Yesus, seperti salah seorang yang disalib bersama dengan Yesus, menyadari siapa dia, menyadari keberdosaannya, menyesali kesalahannya, mengakui perbuatannya yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka pada detik itu Tuhan memberikan pengampunan. Jangan berkata tidak ada kesempatan. Maka Yesus berkata, kalau engkau mendengarkan suara Tuhan hari ini, jangan keraskan hatimu. Ketika firman Tuhan berbicara kepada saudara, buka hatimu, buka seluruh hidupmu untuk Kristus masuk dalam kehidupanmu. Sebab Yesus selalu tangannya terbuka menantikanmu. Hal yang kedua dari perkataan Yesus
hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus, bahwa menunjukkan iman kepada Yesus adalah iman yang menyelamatkan. Iman kepada Kristus adalah iman yang memberikan keselamatan. Meskipun dalam kondisi sekarat penjahat, orang yang berdosa yang disalib bersama-sama dengan Yesus, dia dengan iman katakan, Tuhan, kalau engkau sampai di kerajaan-Mu, ingat akan aku. Mengaku Yesus, percaya kepada Yesus, beriman kepada Yesus, menunjukkan iman sejati, menunjukkan iman yang sungguh-sungguh, menunjukkan kepercayaan yang tulus. Kalau saya mau tanya, seandainya kita tahu besok akan mati, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Dan saya yakin pasti semua manusia akan mencari Tuhan. Kalau seandainya engkau tahu akhir hidupmu sudah begitu dekat, pasti manusia tidak akan mencari uang, tidak akan mencari harta, pasti mencari kepastian kehidupan. Alkitab katakan pertobatan ada sebelum kita mati. Ini harus disadari dan harus dipahami semua orang yang percaya. Sebab pertobatan menurut Alkitab, bertobatlah sebelum engkau mati. Maka Yesus katakan, setialah sampai mati. Maka kematian adalah akhir dari pertobatan. Itu menurut Alkitab. Bukan menurut manusia, bukan menurut saya, dan bukan menurut para nabi sekalipun. Maka untuk itu Bapak Ibu, ketika Tuhan masih memberikan kita nafas hidup, memberikan kita kesempatan, bahkan mungkin kesempatan itu seperti seorang penjahat yang menyadari kejahatannya dan menyadari kesalahannya, maka dia berkata, Tuhan, kalau engkau datang sebagai raja, ingatlah akan aku. Kalau di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 9 sampai 10. Di sana dikatakan firman Tuhan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Di sana dikatakan jika kamu mengaku dengan mulutmu, ada pengakuan. Seperti salah seorang penjahat yang disalib bersama-sama dengan Yesus, dia berkata, Tuhan, dia berkata kepada orang yang mengatakan, kalau engkau Mesias, selamatkanlah dirimu dan selamatkanlah kami. Tapi orang berdosa yang sadar akan keberdosaannya berkata, lalu menegur orang itu, mengapa engkau berbicara seperti itu? Kita dihukum karena kesalahan kita dan setimpal dengan hukuman mati. Tapi orang ini dihukum bukan karena kesalahannya. Lalu dia sadar dan berkata, Tuhan, ingatlah akan aku ketika engkau sampai di kerajaan-Mu. Lalu pernyataan yang Yesus katakan oleh pengakuannya, oleh imannya, itulah iman yang menyelamatkan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, ada pengakuan dengan mulut. Iman itu bukan hanya sekedar percaya, tapi juga harus ada pengakuan. Pengakuan yang didasari oleh kepercayaan, dan kepercayaan harus dibuktikan dengan pengakuan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan berpikir, yang penting saya percaya. Tidak cukup. Kepercayaan itu harus dibuktikan dari pengakuan. Pengakuan apa?
Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, ada banyak orang mengaku Yesus yang begitu baik, Yesus adalah nabi, Yesus adalah orang yang suci. Kalau hanya sekedar Yesus baik, Yesus nabi, tapi tidak mengaku Yesus itu sebagai Tuhan, engkau tidak akan mungkin selamat. Dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan selamat. Ada banyak orang begitu menghormati Yesus, begitu mencintai Yesus, tapi tidak percaya Yesus mati. Itu bukan ajaran Alkitab. Ada orang percaya Yesus mati, tapi tidak percaya Yesus bangkit. Itu juga bukan ajaran Alkitab. Tapi ajaran firman Tuhan yang benar, Yesus yang disalib itu, Yesus yang sama juga dibangkitkan dari antara orang mati. Ketika engkau percaya dalam hatimu dan mengaku dengan mulutmu, maka engkau akan diselamatkan. Dan Yesus katakan, karena dengan hati orang percaya akan dibenarkan. Abraham dibenarkan karena dia percaya. Abraham percaya akan janji Tuhan, maka kepercayaan Abrahamlah diperhitungkan sebagai kebenaran. Orang-orang yang percaya kepada Yesus dibenarkan oleh karena percaya kepada Yesus yang mati disalibkan dan Yesus yang turun ke dalam maut, turun dalam liang kubur, dan yang dibangkitkan hari yang ketiga. Ketika percaya dan mengaku dengan mulut, maka orang itu dibenarkan. Setelah dibenarkan, maka kita diselamatkan. Puji Tuhan. Inilah pengharapan, inilah kepastian iman yang menyelamatkan. Dan dengan mulut orang mengaku akan diselamatkan, percaya dengan hati akan dibenarkan, dan mulut mengaku akan dibenarkan. Salah seorang yang mengaku akan dosanya, mengaku bahwa Yesus Sang Mesias yang sanggup menyelamatkan, Sang Mesias yang mampu melepaskan dari cengkeraman kematian. Maka Yesus katakan ketika dia bangkit, hai maut, hai kematian, hai neraka, di manakah kuasamu? Di manakah sengatmu? Yesus mengalahkan kuasa kematian lewat kebangkitannya dari antara orang mati. Dan pengakuan inilah yang diakui oleh salah seorang yang penjahat yang kelas kakap, penjahat yang begitu jahat. Tapi ketika di akhir hidupnya, dia menyadari siapa dia, menyadari keberdosaannya, maka detik itu dia mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Sejauh apapun, sekotor apapun kita, bahkan seberdosa apapun, jangan katakan, aku tidak ada kesempatan lagi untuk bertobat. Penyalipan orang berdosa bersama dengan Yesus sebenarnya gambaran kehidupan manusia. Manusia berdosa. Sekalipun dia berdosa, seringkali tidak menyadari keberdosaannya. Seperti salah seorang mengatakan, kalau engkau benar Mesias, karena engkau benar Juru Selamat, engkau biasa menyelamatkan orang mati, kau bangkitkan. Orang sakit, engkau sembuhkan. Orang lumpuh berjalan, buta melihat, tuli mendengar, yang kerasukan dilepaskan dari kuasa kegelapan. Lalu orang itu berkata, kalau engkau benar Mesias, lepaskanlah dirimu, bebaskan dirimu dan bebaskanlah kami. Dia tidak menyadari siapa
dirinya. Tetapi orang yang menyadari keberdosaannya, yang menyadari kesalahannya, yang menyadari ketidaklayakannya, inilah orang-orang yang mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Bagaimana ketika kita berdosa? Alkitab katakan, mengaku dosamu, mengaku kesalahanmu, percaya kepada Yesus yang mati oleh karena dosamu, percaya kepada Yesus, Dia yang dijadikan menjadi pengganti hidupmu, pengganti hidupku, sehingga kita beroleh keselamatan. Karena dengan hati orang percaya akan dibenarkan, dan dengan mulut mengaku akan diselamatkan. Orang-orang yang merasa terlalu berdosa, bahkan jauh dari Tuhan, lihatlah contoh penjahat yang ada di sebelah Yesus. Ada dua, satu sebelah kanan, ada di sebelah kiri. Alkitab memang tidak menjelaskan yang sebelah mana yang mengaku dosa di hadapan Tuhan. Tidak dijelaskan dengan pasti. Tapi salah seorang berkata, Tuhan, kalau Engkau datang dalam kemuliaan-Mu, ingatlah akan aku. Dan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Maka contoh ini sebagai bukti kasih Allah melampaui kesalahan, pelanggaran manusia. Bahkan Yesus katakan, kalau kita mengaku dosa kita, maka Dia setia dan adil dan mengampuni dosa kita. Dosa yang tidak diampuni adalah dosa yang tidak pernah diakui. Ketika engkau dan saya, ketika saudara-saudara mengaku kesalahanmu, mengaku kelemahanmu, mengaku keberdosaanmu, maka dari pengakuanmu itulah kasih karunia Tuhan masuk dalam hidupmu. Sebab itulah Yesus memberi pengharapan. Dan yang ketiga, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Hal ini menunjukkan adanya jaminan kehidupan kekal di dalam Yesus Kristus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus menjanjikan kepada penjahat yang bertobat itu. Kepada penjahat, Dia berkata, hari ini engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Firdaus itu adalah sorga. Kenapa Yesus bisa memberi jaminan? Karena Dialah pemilik sorga. Dia adalah Allah, yaitu firman Allah yang menjadi manusia. Dialah Allah itu sendiri yang datang dalam manusia, dalam tubuh manusia. Di sana dikatakan firman yang menjadi manusia. Dia berkenosis. Firman Allah menjadi manusia, mengambil rupa seorang hamba. Bahkan Dia rela mati dan Dia taat sampai mati untuk memberikan keselamatan bagi orang yang mau percaya kepadanya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jaminan inilah yang menjadi pengharapan bagi kita. Bahwa kehidupan yang akan datang, itulah yang menjadi harapan kita. Maka Yesus berkata, jangan engkau pikirkan yang di bumi, tapi pikirkanlah yang di sorga. Sebab yang di dunia ini, yang di bumi ini semua akan berlalu. Kekayaan, kehormatan, jabatan, kesenangan yang di dunia ini sifatnya adalah sementara. Tetapi Tuhan mau memberikan satu pemahaman bahwa pengharapan kita adalah pengharapan yang bersifat kekal, yaitu sorga,
Firdaus, di mana Allah bertahta. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, maka Yohanes 5 ayat 24 berkata, Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa mendengarkan perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengasihi aku, ia akan mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah dipindahkan dari maut ke dalam hidup. Orang yang percaya kepada Yesus, penjahat yang percaya kepada Yesus, bahkan akhir detik-detik kematiannya, Alkitab katakan, orang yang percaya kepada Yesus, ia mempunyai hidup yang kekal. Ada kepastian. Ada satu kepastian, bukan mudah-mudahan. Bukan kalau Tuhan berkenan. Tapi Tuhan berkata, barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan mempunyai hidup yang kekal dan tidak akan dihukum lagi. Kalau tidak percaya, Alkitab katakan bahwa dia sudah ada di bawah hukuman, tinggal menunggu eksekusi. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ketika Tuhan datang kedua kali, maka penantian kita, orang yang percaya beriman kepada Yesus, bahkan orang yang sudah mati, maka mereka sebenarnya hanya menantikan kedatangan Tuhan untuk memberikan keselamatan bagi orang yang percaya. Tapi yang tidak percaya, Alkitab katakan mereka sudah berada di dalam penghukuman, tinggal menunggu eksekusi. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bahkan Yesus berkata, sebab ia sudah pindah dari maut ke dalam hidup. Bukan kita yang memindahkan, tapi kasih Tuhan. Tapi Yesus oleh cintanya mengangkat kita manusia berdosa dari seharusnya dihukum, maka dipindahkan masuk kepada hidup. Maka itulah yang Yesus katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan hidup. Bahkan sekalipun dia mati, dia akan hidup. Kematian fisik, kalau kita hidup dan percaya di dalam Yesus, maka kematian itu tidak akan menahan kita. Kalau kematian fisik, percaya tidak percaya Yesus, mau taat atau tidak taat kepada Allah, semua manusia pasti akan mati. Tapi yang menjadi pertanyaan, ketika Tuhan datang dalam kemuliaannya, dia datang sebagai Raja, dia datang sebagai Allah, dia datang sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Apakah kita sudah siap? Apakah manusia yang masih diberi kesempatan untuk hidup hari ini, apakah engkau sudah siap? Alkitab katakan, Yesus berkata, aku akan segera datang. Ketika dia datang, bahkan Alkitab katakan, orang-orang yang menyalibkannya akan meratapi, akan menangisi dia. Dulu sebelum saya jadi hamba Tuhan, saya berpikir, bagaimana orang yang menyalibkan dia akan meratapi. Alkitab jelas katakan, baik di dalam kitab Daniel, dalam Tesalonika, dikatakan sebelum kedatangan Tuhan, ketika trompet sorga dibunyikan, sangkakala sorga berbunyi, maka Tuhan dan malaikat-malaikatnya akan turun dari sorga. Maka semua yang mati akan dibangkitkan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kebangkitan ketika kedatangan Yesus, maka semua yang hidup akan melihat Yesus datang dalam kemuliaannya. Tapi orang-orang yang berdosa, mereka akan menangis, mereka akan meratap, bahkan yang menyalibkannya
menyalibkannya juga akan meratapi dia, akan menangisi dia, karena yang mereka salibkan adalah Mesias yang dijanjikan oleh Tuhan. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perkataan yang pertama, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Mereka menyalibkan Yesus, mereka menyalibkan Mesiasnya, lalu mereka menyesal. Tapi Alkitab katakan, penyesalan orang berdosa, mati di dalam dosanya, adalah penyesalan yang tidak berarti. Tetapi orang-orang percaya ketika Tuhan datang, maka akan membawa sukacita, akan membawa kebahagiaan, karena kita akan hidup. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan di mana Yesus ada, yaitu Firdaus yang Tuhan sediakan. Inilah pengharapan. Inilah menjadi kepastian. Inilah menjadi satu keyakinan kita. Sekali lagi saya katakan, ketika masih ada waktu, ketika masih ada kesempatan, Yesus berkata, kalau engkau dengarkan suara Tuhan melalui firman-Nya, jangan keraskan hatimu. Pujian mengatakan, bertobatlah dan datang pada Bapa. Bertobatlah, mengakulah kesalahanmu, mengakui pelanggaranmu, mengakui ketidakbenaranmu seperti penjahat yang disalib bersama dengan Yesus. Salah satu penjahat yang mengakui dosanya. Berbaliklah kepada Yesus. Sebab Yesus katakan, sesungguhnya barang siapa mendengarkan perkataanku dan percaya kepada Dia, kepada Allah Bapa yang mengutus aku, ia mempunyai hidup kekal dan tidak turut dihukum lagi. Mengaku Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Mesias yang ditentukan Allah, maka kita akan mempunyai hidup. Mungkin saudara akan katakan, saya kan sudah baik, saya sudah berbuat amal, saya sudah saleh. Tapi Yesus katakan, firman Tuhan berkata, kesalehan di luar Yesus sama seperti kain yang usang, kain yang lapuk, kain yang sudah busuk. Maka tidak akan bisa kita bergantung di situ. Apakah tidak perlu saleh, tidak perlu baik? Bukan seperti itu maksud Tuhan. Percaya dulu kepada Yesus, mengakui dosamu. Kita akui dosa kita, pelanggaran kita. Sebagaimana di dalam kitab Roma 10 ayat 9 dikatakan, maka ketika kita mengaku menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, yang mati dan dibangkitkan, dan naik ke sorga duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kita percaya dengan hati, mengaku dengan mulut, maka kita percaya dibenarkan. Dan setelah kita dibenarkan, kita diselamatkan. Ini satu paket. Setelah kita dibenarkan dan diselamatkan, maka kita hidup dan kita berjuang sesuai dengan kebenaran yang Tuhan berikan. Kalau keyakinan, kepercayaan di luar kekristenan, berbuat baik dulu, mudah-mudahan dikasih kebaikan. Berbuat yang terbaik supaya mendapat kebaikan. Tetapi di dalam kekristenan berbeda. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, engkau menerima dulu pengampunan dari Tuhan, menerima kasih karunia yang dari Tuhan, menerima pembenaran dari Tuhan. Maka setelah kita dibenarkan, maka kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Kita berbuat baik bukan supaya kita diberikan kebaikan Tuhan, tapi menunjukkan bahwa Tuhan sudah lebih dahulu memberikan kebaikan bagi kita. Kita mengampuni, menunjukkan karena Tuhan lebih dahulu mengampuni kita. Maka tidak ada cara lain, kita harus mengampuni. Maka Yesus katakan, kalau engkau tidak mengampuni saudaramu, engkau pun tidak akan diampuni oleh Bapa di surga.
Lihat orang penjahat, salah seorang mengatakan dia tidak menyadari kesalahannya. Justru dengan beraninya berkata, kalau engkau benar Mesias, engkau adalah juru selamat, selamatkanlah dirimu, selamatkanlah kami. Sudah berdosa tapi tidak menyadari keberdosaannya. Inilah kesombongan. Inilah keangkuhan rohani. Inilah kepicikan rohani. Tapi ketika kita datang kepada Yesus, mengakui siapa kita, mengakui keberdosaan kita, menyadari, menangisi segala kesalahan kita. Ingat ketika perempuan-perempuan menangisi Yesus, mereka menangis di bawah kaki salib Yesus. Lalu Yesus berkata kepada perempuan-perempuan, hai ibu-ibu, jangan tangisi aku, jangan ratapi aku. Tapi Yesus berkata, tangisilah dirimu, tangisilah keluargamu, tangisilah anak-anakmu. Artinya Yesus mengatakan, yang penting, yang paling utama, sadari kesalahanmu, tangisi hidupmu, tangisi keluargamu. Artinya akui siapa engkau di hadapan Tuhan. Kalau engkau berdosa, Alkitab katakan sekalipun dosamu merah seperti kermis, Tuhan akan buat putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, akan dibuat putih seperti bulu domba. Di dalam Yesus, di dalam Kristus ada pengampunan. Di dalam Yesus ada keselamatan. Di dalam Yesus ada hidup yang kekal. Ayat ini membawa kita kepada satu penghiburan, bahwa kematian fisik bukanlah akhir dari segalanya. Tetapi kematian, Alkitab katakan, maka tubuh yang fana ini akan mati. Ini akan hilang. Yesus berkata bahwa tubuh kita ini seperti rumah di mana roh kita tinggal. Ketika Yesus mati, yang mati adalah tubuh jasmaninya. Tapi ketika dia bangkit dengan tubuh kemuliaan. Maka ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, maka tubuhnya tidak binasa lagi. Maka tubuh Yesus ini menjadi model kebangkitan di akhir zaman. Nanti ketika kita masuk ke surga, apakah kita melayang-layang rohnya aja? Bukan. Kita akan pakai tubuh. Tapi tubuh bukan seperti tubuh jasmania kita ini, yang fana ini, darah dan daging yang binasa ini. Tapi tubuh kemuliaan seperti Yesus, maka kita akan hidup kekal selama-lamanya. Ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, maka Yesus tidak terikat lagi dengan ruang dan waktu. Ingat ketika murid-muridnya bersembunyi, maka Yesus bisa masuk dan berkata, damai sejahtera bagimu. Inilah menjadi pengharapan kita. Inilah menjadi harapan kita. Ini mendorong kita untuk memberitakan kabar baik, untuk memberitakan Injil untuk semua manusia, bahwa di dalam Yesus ada pengharapan, di dalam Yesus ada keselamatan, di dalam Yesus ada penghiburan, di dalam Yesus ada pemulihan, di dalam Yesus ada kesembuhan. Haleluya. Inilah menjadi kekuatan kita, inilah menjadi semangat kita untuk memberitakan Injil, yaitu kabar baik, supaya orang-orang yang merasa tidak layak, bahwa Yesus ingin melayakkanmu. Yesus ingin menerimamu seperti seorang bapa yang selalu menantikan anaknya, ingin membelai mengasihi anak-anaknya. Asal engkau dan saya mau datang kepada Tuhan ketika masih ada kesempatan. Yesus berkata bahwa hari-hari ini adalah hari-hari terakhir, zaman akhir, karena waktu Tuhan akan datang kedua kali. Tidak seorang pun yang tahu. Yesus analogikan, Yesus memberikan perumpamaan bahwa kedatangannya seperti pencuri yang datang tanpa diketahui pemilik rumah. Dia datang dengan sembunyi-sembunyi, dia datang dengan tiba-tiba. Tapi Yesus berkata, setiap orang yang percaya kepadanya, mereka akan diberikan hidup. Bahkan Yesus berkata,
Ketika kita percaya kepada Tuhan, kapanpun dia datang, maka kita akan selalu siap sedia menantikan kedatangan Tuhan. Perkataan Yesus ini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini engkau juga akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Barang siapa percaya kepadanya, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, percaya dengan hati, mengaku dengan mulut, maka kita dibenarkan. Ketika kita dibenarkan, kita akan diselamatkan. Maka di mana Yesus ada, disitulah kita ada. Yesus ada di Firdaus, maka orang yang percaya akan dibawa juga ke Firdaus. Terpujilah Yesus, ditinggikanlah Allah Bapa, ditinggikanlah Allah Roh Kudus, Allah yang satu, yaitu Allah semesta alam, pencipta langit dan bumi. Terpujilah Tuhan hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya ingin membawa saudara, mengajak saudara kita datang berdoa kepada Yesus. Saya akan berdoa untuk saudara. Saya berdoa dan engkau juga dengarkan firman dan engkau berdoa dalam hatimu. Karena Tuhan mengetahui, Tuhan tahu apa yang engkau butuhkan. Tuhan mau menerima engkau karena Dia Bapa yang mengasihi kita. Bapa di dalam surga, dalam nama Yesus, hamba berdoa. Hamba percaya Tuhan, firman-Mu sudah kami dengarkan. Firman-Mu sudah disampaikan. Firman Tuhan, bahwa kesempatan untuk berbalik kepada Tuhan, bahkan di akhir detik-detik, akhir hidup, seperti seorang penjahat, salah seorang yang ada di sisi Yesus disalibkan dan mengaku dosanya. Maka Yesus berkata, aku berkata kepadamu, hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Firdaus, sorga, adalah tempat kehidupan kekal, tempat kebahagiaan, tempat sukacita, di mana Allah bertahta. Disitulah orang yang percaya akan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan, perkataan, pikiran-pikiran yang tidak benar, tindakan-tindakan yang salah. Ketika kami mengakui di hadapan Tuhan, maka Engkau setia dan adil. Tuhan berkati umat-Mu, berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Mungkin di antara umat-Mu ada yang bimbang, ada ragu, tapi biarlah Roh Kudus memeteraikan firman itu, sehingga firman yang hidup akan mengubah, memperbaiki, dan membuat kami percaya kepada Tuhan. Apabila ada yang sakit Bapa, sembuhkan mereka. Mungkin yang bergumul dengan ekonomi, kesulitan ekonomi, Yesus berkata, engkau tidak membiarkan anak-anak-Mu menjadi peminta-minta, tapi Tuhan akan pelihara, Tuhan akan berkati. Mungkin yang kesulitan dengan berbagai kesulitan kehidupan, problem dalam kehidupan, Yesus berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yesus berkata, akulah hidup, akulah hidup. Maka barang siapa yang percaya kepadamu akan diberikan hidup kekal. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kiranya Tuhanlah melindungi kami, menjagai kami. Bahkan janji-Mu, engkau adalah Allah Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yang tidak pernah terlelap. Engkau akan menjaga, engkau akan memelihara, engkau akan menyertai kami sampai Tuhan datang kembali kali kedua untuk membawa pulang orang yang percaya kepadamu, orang saleh-saleh-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah Engkau hari ini, kekal sampai selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.